Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi kami, yaitu dengan judul internal PR yang terdiri dari karyawan, manajer, dan supervisor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan PR dengan karyawan. Sebelum masuk ke hubungan PR dengan karyawan, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu internal PR. Nah, kegiatan internal PR adalah kegiatan yang ditujukan untuk internal publik, organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah sebuah elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan sebuah perusahaan, seperti karyawan, manajer, dan supervisor. Dan pada dasarnya, internal public relation itu mempunyai andil yang sama pentingnya dengan PR eksternal. Sebagai suatu gambaran, jika yang menjadi ukurannya itu adalah uang, maka internal PR mampu memberi kontribusi kepada perusahaan yang sama besarnya yang diberikan oleh eksternal PR. Adapun salah satu tujuan dari internal PR yakni membina hubungan yang harmonis antara publik yang ada di dalam organisasi maupun perusahaan, yaitu dengan cara membina komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan atau antar sesama karyawan yang bersifat persuasif dan informatif, yang dapat dilaksanakan secara tertulis, yakni menggunakan surat-surat, papers, buletin, brosur, dan dengan cara lisan, yakni mengadakan briefing, rapat-rapat, diskusi, gathering, kompetisi dengan sesama karyawan, penghargaan. Dan masih banyak lagi fungsi dari PR tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke hubungan public relation dengan karyawan. Seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran mereka sehingga bisa menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di sebuah organisasi maupun perusahaan. Seorang PR harus mampu menjembatani komunikasi antara manajemen dan karyawan, karena program memegang hubungan karyawan diharapkan akan mengarah pada hal positif yang karyawan merasa dihargai dan dirawat oleh perusahaan, sehingga tercipta rasa ingin memiliki, motivasi, kreativitas, dan ingin mencapai performa. Frank Jeffkins menjelaskan dalam bukunya bahwa hubungan timbal balik internal sama pentingnya dengan hubungan masyarakat eksternal, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama dan saling terkait satu sama lain. Sebelum memiliki hubungan dengan konsumen, lingkungan, investor, dan pihak lain di luar perusahaan, seorang PR harus memperhatikan hubungan dengan karyawannya. Menempatkan karyawan sebagai publik yang vital atau aset perusahaan paling penting, memberi kepercayaan penuh kepada karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya. Dengan adanya hubungan yang baik yang dimaksud, maka akan menarik dan mempertahankan karyawan untuk bekerja dengan produktif. Karyawan dapat mencintai perusahaan serta akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Dan seorang PR harus mampu mempertemukan atau menyampaikan tujuan dan keinginan-keinginan dari pihak karyawan kepada perusahaan ataupun sebaliknya dari pihak perusahaan terhadap para karyawannya. Komunikasi ini dapat dilakukan
dengan beberapa jalur, yakni sebagai berikut. Komunikasi arus ke bawah, yakni dari pihak perusahaan kepada karyawannya, misalnya berupa perintah pimpinan, instruksi, dan informasi spesifikasi teknis suatu pekerjaan yang akan diberikan kepada bawahannya. Yang kedua itu komunikasi arus ke atas, yaitu dari pihak karyawan ke perusahaan. Misalnya bentuk pelaksanaan perintah berbentuk tulisan dan lisan, atau laporan dari hasil pekerjaan, serta sumbang saran dari pihak karyawan kepada pimpinan perusahaan. Yaitu ada komunikasi sejajar. Komunikasi sejajar yaitu yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang berlangsung antara para karyawan. Contohnya saja yaitu misalnya informasi mengenai pekerjaan atau menyangkut kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya. Dapat juga mengenai kegiatan di luar pekerjaan seperti olahraga, keagamaan, kekeluargaan, kesejahteraan, dan aktivitas sosial kepegawaian dan sebagainya. Nah, demikianlah materi yang sempat saya berikan. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Putra. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu dan yang saya akan jelaskan yaitu tentang peran manajer public relation. Peran manajer public relation adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Seorang public relation juga harus menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaannya dan tugas-tugasnya. Dengan melihat proses peranan manajemen dan public relation dalam suatu organisasi yang sudah dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa manajemen adalah upaya menyusun sasaran dan kerja sama melalui orang lain. Di samping itu, untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif antara semua bagian dari perusahaan di satu sisi, dan antara perusahaan itu dengan publik internal dan publik eksternal. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, tiap public relation harus mempelajari setiap langkah sasaran perusahaan. Setiap karyawan juga harus berkemampuan sebagai juru analisis. Manajer juga harus pula membenahi dirinya dan menganggap dirinya mampu bekerja efektif tanpa perintah, karena manajer sendiri bukan mengurus bagian yang memberi perintah. Manajer public relation adalah bagian yang mewakili perusahaan terhadap publik dan mewakili publik pada perusahaan. Dengan demikian, tiap bagian lain dalam perusahaan itu tahu bahwa pimpinan puncak termasuk manajer public relation, tingkat dan bobotnya sama dengan rekan pemimpin lain. Manajer humas harus pula dapat menyajikan hasil evaluasinya yang akurat. Yang pertama, lingkungannya. Yang kedua, sikap dan pendapat publik. Yang ketiga, efektivitas manajemen humas. Yang keempat, pengaruh tiap bagian yang harus dirasakan juga oleh manajer humas. Seseorang manajer public relation memiliki tugas maupun tanggung jawab, yaitu yang pertama, menetapkan sasaran atau merumuskan tujuan-tujuan dari kegiatan public relation. Yang kedua, memperhitungkan jam kerja dan sumber daya lainnya yang akan menjadi sumber biaya atau sumber pengeluaran. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas guna mengendalikan pilihan publik media untuk menyampaikan pesan kepada mereka waktu operasi, serta optimalisasi pengguna tenaga kerja dan berbagai sumber daya lainnya seperti peralatan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu menentukan kelayakan pelaksanaan dari setiap upaya yang hendak dilakukan dalam rangka mengejar tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan dana, kemampuan para staf,
dan ketersediaan berbagai macam peralatan. Dan seorang manajer public relation harus mampu menciptakan atau memelihara suatu citra yang baik dan tepat sasaran atas perusahaan dan atau organisasinya, baik yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan maupun dengan personilnya. Memantau pendapat eksternal mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan citra, kegiatan, reputasi maupun kepentingan organisasi atau perusahaan. Untuk mengatasinya dan menyediakan berbagai informasi kepada khalayak perihal kebijakan organisasi, kegiatan, produk, jasa, dan personalnya selengkapnya mungkin demi menciptakan suatu pengetahuan yang maksimal dalam rangka menjangkau pengertian khalayak. Maka dari itu seseorang manajer public relation merupakan bagian vital yang akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan fungsi manajemennya. Demikianlah materi yang sempat saya berikan. Selanjutnya saya akan persilakan kepada kelompok saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu peranan supervisor dalam sebuah perusahaan. Supervisor adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa dan otoritas untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Seorang supervisor dituntut mampu bertindak sebagai jembatan antara manajer dan staf pelaksana atau staf bawahan. Seorang supervisor diharuskan untuk berhubungan secara langsung dengan stafnya untuk menentukan kelancaran selesai tidak sebuah proyek. Supervisor dituntut untuk mampu menjelaskan dan mekomunikasikan rencana kerja pada staf bawahannya. Supervisor bertugas untuk mengontrol dan memberikan evaluasi dari setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawannya. Seorang supervisor diberi tanggung jawab untuk menguasai serta mengolah sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen, juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan perusahaan. Adapun tanggung jawab supervisor itu meliputi planning atau perencanaan, staffing atau menempatkan, organizing atau mengatur, directing atau mengarahkan, controlling atau mengawasi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.